Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Jasminto selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unhas Jombang. Yang terhormat kepada Bapak Hanifuddin Mahadun, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan Islam, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan banggakan. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agnia Mar'ah. Saya mahasiswa dari semester 3A di program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang filsafat ilmu pendidikan Islam, yaitu materi kelima. Materi kelima ini memiliki judul yaitu Hakikat Alam Semesta dalam hubungannya dengan pendidikan. Ini adalah peta konsep yang sudah saya buat dengan tema peta imajinasi materi kelima. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian alam semesta. Selanjutnya adalah tujuan diciptakan alam semesta oleh Allah. Yang ketiga adalah fungsinya alam semesta bagi manusia itu apa. Dan yang terakhir adalah peran manusia dalam melestarikan alam semesta. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian alam semesta. Alam semesta merupakan segala sesuatu selain Allah yang ada di langit maupun ada di bumi yang kita pijak ini. Lalu alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diperuntukkan untuk manusia agar manusia ini dapat memenuhi kebutuhannya dalam hidup di bumi ini, dan sebagai alam semesta ini harus dilestarikan oleh manusia. Maka diberi dengan akal yang sempurna dan juga menjadi khalifah di bumi ini untuk memimpin serta melestarikan alam semesta. Nah, alam semesta ini terbagi menjadi dua, ada alam dzahir dan alam batin. Kita bahas alam dzahir terlebih dahulu. Alam dzahir ada alam dzahir yang hidup tapi bergerak dan juga tidak bergerak. Ada alam dzahir yang mati. Contohnya pada alam dzahir adalah manusia, batu, angin, air, tembok, bangunan. Nah, itu adalah alam dzahir. Selanjutnya adalah alam batin. Alam batin contohnya adalah malaikat, jin, dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Selanjutnya yaitu terbentuknya alam semesta itu menurut Al-Quran yaitu terbentuk menjadi 6 masa. Kalau menurut pada sains atau ilmu pengetahuan ulum yaitu terbentuknya karena ada astrofisika dan juga ada teori Big Bang. Nah, selanjutnya adalah tujuan penciptaan alam semesta. Tujuannya pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan untuk berlangsungnya kehidupan manusia bila hidup di dunia bumi ini. Yang selanjutnya adalah menunjukkan manusia sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengelola alam semesta agar lestari. Yang ketiga adalah bukti keberadaan Allah, bahwasanya Allah adalah Maha Besar, Allah Maha Kuasa atas alamnya sendiri. Allah dapat berbuat apapun keinginannya untuk alam semesta ini. Yang terakhir adalah sebagai sumber pengajaran manusia. Nah, manusia dapat faham, dapat mengerti tentang alam semesta karena manusia diberi sebuah akal yang sempurna sehingga dapat memahami bahwasanya ini adalah ciptaan Allah. Alam semesta merupakan ciptaan Allah. Alam bumi adalah ciptaan Allah. Bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa. Itu adalah sebuah pengajaran untuk manusia agar tahu Allah adalah Maha segala-galanya. Begitu. Selanjutnya yang ketiga, cabang ketiga adalah fungsi alam semesta. Fungsi alam semesta ini pada pendidikan Islam terbagi menjadi dua, yaitu sebagai sumber pendidikan Islam dan sebagai institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam yang pertama yaitu sebagai kontribusi pada peserta didik. Objek nyata mengembangkan untuk potensi para peserta didik, dan yang terakhir adalah mengakui alam syahadah. Pada sumber pendidikan Islam ini yang pertama pasti sumber pendidikan Islam adalah dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah,
sebagai untuk tugasnya, yaitu sebagai fungsinya sebagai menanamkan tauhid kepada Allah, bahwasanya Allah adalah Maha Kuasa. Yang kedua adalah sebagai media belajar ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah untuk membangkitkan fungsi manusia. Apa fungsi manusia? Yaitu sebagai khalifah dan juga sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Selanjutnya, yang terakhir adalah peran manusia dalam alam semesta. Yang pertama, yang pastinya sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin serta pengelola alam. Dan yang kedua adalah sebagai hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah dan tak lupa melaksanakan perintahnya, dan juga tidak melaksanakan dan juga melaksanakan larangan Allah. Nah, ini merupakan presentasi sebuah materi yang sudah saya jelaskan pada materi kelima, yaitu hakikat alam semesta apabila dihubungkan atau dikaitkan dengan pendidikan Islam. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, itu merupakan yang sudah saya jelaskan materi-materi pada filsafat ilmu pendidikan Islam sesuai dengan peta konsep yang saya buat dan juga peta imajinasi yang terkumpul pada mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton video saya tentang mata kuliah filsafat ilmu pendidikan Islam. Saya Agnia Mar'ah, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan dan juga materi yang belum saya cermati secara teliti, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Agnia Mar'ah, terima kasih dan undur diri pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.